Jamptos Town Square. Terus lurus. Simpang pertama, belok kiri. Pagar sebelah kanan merupakan Kampus Institut Islam Muaro Jambi. Mari bergabung bersama kami di Kampus Institut Islam Muaro Jambi, kampus bebas skripsi, 3,5 tahun wajib wisuda. Untuk lokasi kampus, XSTM atas samping Jamptos. INISMA Jambi mempunyai 4 fakultas dengan 6 prodi, 1 manajemen pendidikan, 2 pendidikan agama Islam, 3 pendidikan guru sekolah dasar, 4 psikologi, 5 hukum tata negara, 6 ekonomi syariah. The loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy, that I am blind. Pertama dari sebelumnya, kalian baru pengalamannya tentang mengenai bangunan dari Islam. Sekarang bertambah lagi mengenai kata dalam itu apa saja yang diharapkan, apa saja yang dibolehkan. Ya. Untuk tugas yang kemarin ada ya. Oke, kalau tidak ada dibantu untuk absen teman-temannya sekalian ya. Baik, kita lanjut pada mata kuliah pagi hari ini mengenai ekonomi minggu Islam, distorsi pasar dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita lihat dari bahasa distorsi yang dipikirkan adik-adik itu apa? Ada yang bisa? Distorsi ini pasar tuh boleh nggak sih orang curang jualan ya kan? Kenapa ada undang-undang, bahkan Islam itu ada regulasi di dalam Islam, ada yang tidak dibolehkan. Nah, jadi dalam konsep ekonomi Islam diharuskan adanya distorsi pasar. Ya kan? Apa itu distorsi? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut, oke? Nah, silakan Pak. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Ya, di dalam kurva permintaan itu ada pertemuannya antara penjual dengan pembeli. Jadi memang pasar sekarang ini udah berubah, bentuknya udah berubah. Tergantung dari keinginan dari pembeli. Kalau pembeli itu kan udah ada e-market ya, marketplace itu. Nah, jadi memang kalau misalnya orang marketplace, misalnya di Shopee, Lazada, dan lain-lainnya itu menjual baju, contohnya gitu ya, menjual baju tetapi dia caranya nipu gitu. Dan nanti barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita lihat di awal pada presentasi atau penjualnya mendeskripsikan dari produknya. Nah, maka daripada itu, Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu menjadi seorang penjual yang jujur. Jadi kalau misalnya dalam ekonomi Islam itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, maka itu akan terjadi kezaliman. Bahwa di dalam Islam itu ada beberapa maghrib, gitu kan, yang tidak boleh masin, riba, ya kan, spekulasi. Nah, contohnya itu nipu yang nggak boleh. Nah, maka dalam Islam, dalam negara pun juga harus diatur. Jadi apa ya distorsi itu? Kita lanjutkan. Jadi kekuatan-kekuatan pasar itu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela. Ya, kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan
Juga menipu, berani timbang ya, mencampurkan kualitas produk tersebut kan, tidak menyebutkan deskripsi maka itu tidak juga. Oke, terus semua permintaan penjualan tersebut harus rela sehingga tidak ada pihak yang terpaksa tertipu ataupun adanya keliruan melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat tertentu sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya kan? Jadi memang Rasulullah baginda Nabi kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berniaganya itu memang menyebutkan harga pokok lalu dia minta keikhlasan dari penjual, saya minta untung sekian, ya kan? Saking ada kerelaan dari seorang penjual. Next. Nah, kita lihat bahwa distorsi pasar dalam perspektif kita masuk pada teori ya. Pengertian distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutaran balik suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari hal yang terjadi. Nah, ini kamus bahasa Indonesia. Distorsi itu sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan yang menyimpang dari fakta tersebut. Nah, bahasa mudahnya, jadi pasar itu harus ada di monitoring, ya kan? Kenapa kadang-kadang pemerintah daerah, gubernur, wali kota itu meninjau untuk kegiatan penjual. Harga beras yang isu terjadi sekarang ini adalah keadaan beras itu sudah disabotase menjadi beras palsu. Nah, makanya pada itu pemerintah memilih beras. Oke, soalnya secara umum prinsip Islam ataupun yang dikatakan bahwa distorsi fakta tersebut tidak sesuai dengan teori dalam sebuah mekanisme. Dalam Islam, kayak ada disebut dengan suplai, dikenal dengan ikhtiar ya, dalam bahasa adalah yang kadang-kadang ngomongnya di TikTok kan, ayo barang ini 10, ayo beli 10, 3, habis gitu. Kalau diri kan suatu keuntungan itu sesuatu yang diharapkan dari Islam. Pentingnya puasa dalam Islam perlu kita ketahui. Terus sedang rekayasa minta sebagai bagian jasa. Ada dua tadi berbohong. Tapi orang banyak tidak berbohong permintaan yang palsu. Nah, gitu ya. Terus tadi penipuan. Terus dalam 4 bentuk penipuan membuat harga barang, terus juga orang barang. Sedangkan di rancuan atau tidak itu mengatur yaitu kualitas dan pilihan barang. Nah, jadi misalnya dia punya produk ya, misalnya ibu punya produk air minum. Nah, ibu pesan produk ibu baru, ibu jual di Lazada, di Shopee. Seolah pembelinya baru bintang begitu ya. Terus itu tuh yang ngaku ibu juga, pembelinya juga, penjualnya itu juga gitu kan, namanya merekayasa. Jadi di dalam Islam boleh ada rekayasa membuat penipuan. Bagus nih kayak itu membuat awal lebih tinggi ya kan, terus membuat rezeki membawa kesehatannya itu membawa yang pokoknya yang itu nggak mustahil tapi benar. Tapi harga botolnya itu mungkin bisa 50.000. Orang percaya nggak? Bisa nggak orang percaya? Pasti bisa. Karena dia karena ada ya. Karena ketika kita
karena adanya incomplete information. Jadi informasi itu harus valid dan variabel dan kuantitasnya harus teruji. Nah, tugas-tugas siswa ini mengukur tingkat kejadian di kejadian di pasar itu. Apa benar pelaku usaha melakukan konsep ekonomi Islam, ya kan? Dalam buku misalnya kayak di luar mengenai teori gitu ya. Oke, lanjut Pak. Untuk ada rekayasa NPK lalu ada list dengan tadi. Nah, kegiatan rekayasa ini terbagi lagi. Kegiatan itu bagi nanti ikhtikar. Ikhtikar ini digunakan pembohongan beri. Sebenarnya dia mereka tuh nggak sebagai oke ada isi sebentar tapi bukan dua benar orang quantity quality nah di atasnya bagus di bawahnya jelek bawah tadi balik ke bagan Pak ya jadi untuk mengenai pertemuan ketiga ini naik tentang apa ini jadi siapa yang bisa menjelaskan mengenai bagi najasi najasi lagi mengenai tentang ikhtikar. Apa ikhtikar? 5, 4, 3, 2, 1. Oke.